Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Selamat puasa ya. Oke, Kak Inara, menjalankan Ramadan kali ini berbedanya seperti apa dari tahun lalu? Sebenarnya sama sih, tahun lalu kan udah mulai sendiri. Sekarang mungkin ada pasangan atau bekerja atau seperti apa? Belum sih kalau pasangan belum, tapi kalau kerjaan alhamdulillah lancar. Kebetulan untuk sepanjang bulan puasa ini dapat strippingan juga kan di bekalnya Ramadan Trans. Jadi alhamdulillah ada aja rezeki sambil bagi waktu juga untuk bisnis aku juga, untuk quality time untuk anak-anak juga. Jadi ya harus belajar manajemen waktu lah yang lebih baik lagi. Tapi lagi sibuk ini anak-anak ada komplain ya sih Kak Inara? Enggak sih, alhamdulillah, karena anak-anak udah dibiasakan dengan kesibukannya mereka masing-masing, sekolah sama kursus sama ekskul. Jadi nggak terlalu nyariin banget gitu, kecuali memang akunya udah bener-bener jarang banget. Tapi alhamdulillah sampai hari ini sih aku masih bisa lah istilahnya nggak bagi waktu eksklusif, waktu yang berkualitas untuk anak-anak gitu, walaupun memang mungkin kuantitasnya nggak sebanyak dulu gitu. Jadi independent woman gimana semangatnya Kak Inara? Menjadi independent woman sebenarnya bukan independen juga sih, tapi ya harus bisa kuat menghadapi kesibukan sehari-hari, dan terlepas dari apapun itu, dari guncangan emosional dan julitan orang-orang, ya kita harus tetap fokus sama goals kita, sama tujuan kita, karena hidup itu kan bukan tentang pujian ya, tapi ya harus bisa bermanfaat lah buat orang-orang, terutama orang-orang yang memang peduli dan sayang sama kita. Pagi siang kerja, malam juga merasa sepi, masih banyak curhat, banyak sendiaran gitu nggak Kak Inara? Enggak, rame banget kalian harus coba kalau kasih syuting, rame banget. Nah ini kan mau lebaran Nggak ada juga nih, sepi-sepinya. mau lebaran juga, ada kepikiran nggak sih buat cari calon yang baru? Bahkan dibawa ke lebaran hari raya pertama gitu. Karena kita perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk ya, jadi kita ini adalah tulang rusuk yang hilang, biarkanlah pemiliknya yang mencari. Sudah ada yang deketin belum? Deketinnya gimana nih, karena kan jujur aja di WA aku tuh cowok tuh isinya cuma tukang galon ya, tukang LPG, kapten security, tim aku di bisnis, sama driver aku, drivernya anak-anak. Dia nomor yang satunya ada dirinya anak-anak, sama ya itu aja sih paling, sama khodimul majelis ngajiku aja sih paling. Berarti belum ada yang pengen deketin secara serius ataupun taruh pernikahan? Belum sih, sampai saat ini belum. Untuk saat ini fokus untuk upgrade diri aja sama bisnis supaya lebih stabil, lebih settle. Jadi ketika nanti udah punya pasangan, aku bisa fokus lah istilahnya ke pasangan aku dan anak-anak. Tapi waktu ini lagi panahan katanya ada dari kalangan entertainment juga, tapi belum mau dibahas gitu Kak Inara. Ya kan namanya berteman kan sama siapa aja ya gitu. Untuk saat ini ya nggak ada. Berarti kemarin udah selesai gitu Kak Inara? Bukan selesai juga, ya berteman aja gitu. Tapi Kak Ina udah buka bareng sama dirinya anak-anak, maksudnya bareng-bareng. Belum, karena kan sama-sama sibuk ya. Jadi masih nyari waktu sih untuk bisa buka. Kalau buka bersama bukan sih, lebih tepatnya mungkin makan malam mungkin ya. Karena kan kalau buka kan harus di lokasi syuting kan. Secara mulainya aja jam 3, selesai jam setengah 7 malam. Jadi ya batalinnya ya di lokasi, mau nggak mau gitu. Nah, ngomong dong tentang musibah yang dialami Adna Mantan lawyers ya, Bang Ajana. Oh, itu. Kalau support mah udah pasti support, kan kalian bisa lihat sendiri, beliau pernah posting aku mengunjungi dia kan, maksudnya jenguk waktu pertama kali dirawat kan di rumah sakit gitu. Kalau misalkan untuk lebih lanjutnya seperti apa, aku nggak tahu, karena itu urusan internal rumah tangga kan gitu. Tapi menyayangkan nggak sih Kak beliau seperti itu ke istrinya? Ya pastinya lah, tapi biar gimana pun mau komentar lebih jauh juga nggak bisa, karena memang secara hukum aku pun bukan kliennya lagi kan, dan udah
hampir setahun ya, dan hampir setahun udah istilahnya cabut puasa. Belum. Enggak sih, karena aku tahu maksudnya kita semua manusia pasti ada aja lah gitu kurangnya, pasti ada aja hilafnya gitu. Cuman memang kalau memang sudah mengancam nyawa ya ada baiknya diselesaikan secara hukum sih gitu. Makanya itu waktu jadi kliennya ada indikasi keanehan-keanehan. Ya, keunikan-keunikannya gitu udah kelihatan belum? Aku nggak berani berspekulasi karena bukan ahlinya ya. Kak Inara, mungkin kalau Richard ini akhirnya memutuskan untuk mualaf sebagai sahabat, sebenarnya sih sudah pernah curhat atau belum sih keinginannya untuk? Enggak sih, kalau curhat enggak, karena aku juga nggak terima ini sesi curhat, apalagi dari lawan jenis gitu. Tapi mengetahui kabar beliau mualaf langsung, apakah dari media atau seperti apa? Sebenarnya beliau waktu itu udah sempat cerita, dari Ustadz Dery juga cerita bahwa udah mualaf, cuman memang masih disembunyikan keislamannya, mungkin karena pertimbangannya adalah perasaan dari keluarga terdekatnya Dr. Richard gitu. Jadi ya kita sebagai rekannya ya mendoakan aja supaya Allah memberikan kemudahan untuk proses beliau memeluk Islam dan memberikan keistiqomahan untuk bisa mempelajari Islam lebih dalam lagi, lebih baik lagi. Melakukan puasa juga nih Kak. Kenapa? Gimana melihatnya sih Kak sambil ibadah umroh sambil melakukan berpuasa juga? Siapa? Berpuasa. Dirimu melihatnya seperti apa? Menilainya seperti apa? Jadi berpuasa di Mekah sambil melakukan ibadah umroh. Berpuasa sambil umroh? Oh nggak ada. Gimana? Oh, aku juga pernah. Gimana tuh Kak? Ya pahalanya berlipat ganda insya Allah. Tapi melihatnya dengan keramaian yang tahun ini tuh sampai 500.000 jemaah juga tuh seperti apa sih? Jadi ramai banget. Ya alhamdulillah tiap tahunnya jemaah makin bertambah, artinya kesadaran akan ibadah umroh dan haji kan semakin meningkat ya di kalangan masyarakat, bahwa umroh dan haji itu bukan hanya untuk orang yang mampu saja sebenarnya, tapi orang yang benar-benar dipanggil sama Allah dan menganggap bahwa dirinya memang mampu gitu melaksanakan umroh, bukan hanya secara finansial tapi juga secara mental dan fisik gitu. Jadi sendiri pernah melaksanakan seperti itu. Kesulitannya apa sih? Kesulitannya ya udah pasti fisik ya kan, karena capek kan, lelah, tapi beda sih, maksudnya walaupun di sana lebih panas saat itu, tapi karena suasana di sana tuh lebih teduh ya, lebih tenang, jadi beda lah, maksudnya lebih menenangkan, lebih syahdu gitu puasa di sana. Oke, terima kasih Kak.